Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat aturan berhaji, namun praktik keberangkatan haji ilegal atau non-prosedural tetap marak terjadi. Apa yang membuat modus perjalanan haji ilegal ini terus diminati? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji, Bapak Teguh Dwi Nugroho, serta anggota Komisi 8 DPR RI, Kang Maman Imanul Haq. Selamat malam Pak Teguh, selamat malam Kang Maman, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Fitri. Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, kenapa ini setiap tahun selalu berulang mengenai jemaah calon haji non-prosedural? Iya, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman, mungkin pertama ingin kami sampaikan bahwa mayoritas warga negara kita ini kan umat Islam ya. Dan cita-cita tertinggi teologis dari umat Islam adalah berhaji sebagai penyempurna rukun Islam yang kelima. Ini tentu yang kemudian menyebabkan animo dari masyarakat untuk berhaji sangat tinggi. Sementara kita tahu bahwa kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi ini rasionya adalah 1:1000 dari jumlah penduduk. Jadi kalau penduduk Indonesia adalah 221 juta, ya kan? Maka kuota haji tahun 2025 adalah 221.000. Dan tentu kondisi yang demikian, kalau kita lihat juga antrean haji sampai dengan tahun 2025 bulan Mei ini sudah mencapai 5,5 juta jamaah. Jadi ini yang tentu kemudian menjadi tidak sebanding antara animo masyarakat dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi kita memahami bahwa kemudian memang kalau kita juga diberikan kuota yang besar, kita juga mungkin juga akan berat untuk bisa melakukannya. Mungkin itu Mbak Fitri. Baik Pak Teguh, apakah dari BPH sendiri sudah menelusuri pihak mana yang kerap membantu memberangkatkan calon jemaah haji dengan jalur non-prosedural atau ilegal ini? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi untuk PP Haji sesuai peraturan Presiden nomor 154 tahun 2024, tahun ini kita masih memberikan dukungan penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi sifatnya kita masih memberikan dukungan, sehingga untuk penelusuran ya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, kami tahun ini belum melakukan. Akan tetapi tahun 2026 kami telah menyiapkan satu kedeputian pengawasan dan pemantauan yang salah satu tugasnya adalah menelusuri ya pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan perjalanan haji yang tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Oke, baik, saya akan ke Kang Maman dari DPR sendiri, dari pengawasan DPR. Sejauh ini apakah menurut Anda pemerintah sudah cukup bertindak tegas terhadap oknum ataupun pihak yang kemudian memberangkatkan haji tanpa visa haji? Ya, DPR melihat bahwa pengawasan terhadap pihak-pihak yang terus memberikan peluang atau harapan kepada jemaah haji lewat non-prosedural itu masih belum optimal. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa semua yang kita lakukan itu harus betul-betul lebih ketat, lebih terarah. Oleh sebab itu, kita harus meneliti akar permasalahannya dulu. Yang pertama adalah soal giroh keagamaan. Begitu banyak orang yang ingin menunaikan ibadah haji, sehingga mereka ketika daftar ada antrian yang begitu tinggi. Di satu kabupaten di Bantaeng misalnya, itu sampai 49 tahun waiting list-nya. Tetapi yang kedua, kita pun melihat bahwa hari ini Arab Saudi melakukan upaya yang sangat ketat. Misalnya, biasanya umroh masih bisa dilaksanakan beberapa minggu sebelum haji itu dimulai. Sekarang enggak, 1 bulan sebelum haji dimulai, umroh sudah dihentikan. Sehingga betul-betul Arab Saudi melakukan perketatan seperti itu. Informasi seperti ini enggak nyampe ke masyarakat, sehingga ada kelompok-kelompok yang memang punya koneksi yang dekat dengan Arab Saudi, misalnya mereka yang pernah mukim di sana,
itu akhirnya tetap memberi harapan bahwa kita bisa melalui jalur non prosedural, yaitu memakai visa non haji seperti visa ziarah, siyahah atau tourism, dan juga visa umal atau pekerja. Nah, ini yang harus sekali lagi edukasi terhadap masyarakat itu perlu disampaikan. Nah, yang ketiga memang kita melihat bahwa kelompok-kelompok yang terus-terusan memberikan harapan dan lain sebagainya itu semacam gambling ya, sehingga ada yang pernah lolos, ada yang enggak juga. Nah, ini betul-betul harus ada sinergitas antara seluruh personal. Kita terima kasih misalnya kepada kepolisian di bandara yang bisa mencegah saudara-saudara kita yang mau haji lewat non prosedural. Tetapi tentu Komisi 8 akan mempertanyakan juga kepada Kementerian Agama yang sekarang untuk melihat sampai sejauh mana travel-travel yang masih memberangkatkan haji non prosedural itu masih leluasa untuk memberangkatkan calon-calon jemaah haji, tetapi mereka tidak bisa masuk. Ini yang menjadi catatan bagi kita. Jangan ada saudara-saudara kita yang karena semangat untuk berangkat haji akhirnya tertunda hanya karena mereka tidak mengetahui prosedural haji yang resmi. Oke, baik, kembali ke Pak Teguh mengenai modus yang dilakukan para perekrut jemaah calon haji non prosedural ini semuanya kemudian hampir mirip, yaitu menggunakan penerbangan transit, dan kemudian para jemaah calon haji non prosedural ini kemudian teryakinkan karena perekrut ini sudah berhasil memberangkatkan jemaah tahun sebelumnya. Ini bagaimana kemudian untuk memutus mata rantai ini? Tanggapannya seperti apa, Pak Teguh? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi memang kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, modusnya selalu seperti itu. Namun masyarakat juga harus terus diedukasi dan perlu tahu bahwa kemudian untuk berhaji itu harus melalui prosedur pendaftaran di pemerintah. Contohnya misalnya untuk haji reguler, calon jamaah haji terlebih dahulu harus mendaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Untuk selanjutnya setelah mendaftar, kemudian yang bersangkutan menyetor uang muka untuk perjalanan haji ya, yang biasanya sebesar 25 juta itu kepada bank penerima setoran ya. Dan selanjutnya nanti kemudian calon jamaah mengecek ya terkait dengan keberangkatan kembali kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk tahun ini. Nah, tahun depan nanti kita PP Haji tentu yang akan melaksanakan. Kemudian untuk haji khusus, ya masyarakat harus juga mendaftar melalui pemerintah, yang diwakilkan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus ya, yang terdaftar di Kementerian Agama. Nah, dengan sosialisasi dan pencerahan seperti itu, maka kita harapkan mata rantai dari upaya untuk melakukan perjalanan haji yang tidak sesuai prosedur itu bisa diputus. Namun demikian juga jamaah haji juga terus harus diedukasi mengenai berbagai risiko yang dihadapi ya, terkait dengan apabila dia melakukan perjalanan haji yang tidak sesuai dengan prosedural. Seperti itu Mbak Fitri. Baik, terakhir saya akan kembali ke Kang Maman. Pemerintah Arab Saudi sendiri kemudian memperlakukan peraturan yang sangat ketat, terutama di musim haji tahun ini. Mungkin ini juga sebagai edukasi juga kepada masyarakat, terutama yang ingin berangkat haji. Apa sebetulnya konsekuensi hukum bagi mereka yang berangkat haji tanpa visa haji atau lewat jalur non-prosedural? Ya, salah satu konsekuensi logis adalah mereka gagal naik haji. Sehingga bahkan ada yang sampai mereka terlunta-lunta. Saya berkali-kali misalnya sebagai panja haji datang di beberapa tempat di Jakarta melihat mereka yang sudah berangkat dari kampung halamannya tidak bisa berangkat. Tapi ada yang mereka di luar negeri, tempat-tempat transit yang akhirnya mereka tidak bisa masuk. Bahkan ada yang sudah sampai di Jeddah atau bahkan sudah sampai di kota Mekah tapi tidak masuk di Armuja, Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Mereka tidak masuk. Nah, itu konsekuensi logis bahwa secara psikologis mereka akan merasa sangat terlunta-lunta, capek, malu, dan lain sebagainya. Nah, poin keduanya,
mereka yang mengambil keuntungan dengan cara memberikan iming-iming bahwa mereka bisa berangkat haji lalu gagal, itu harus diingatkan. Saya berkali-kali bilang di Metro TV ini bahwa jangan jadikan tamu-tamu Allah itu sebagai komoditas yang bisa diperas, yang bisa ditipu, yang bisa diambil keuntungannya dan lain sebagainya. Apalagi ini penipuannya adalah bermodus mereka bisa melaksanakan haji dengan biaya begitu mahal. Ada yang 130, 170, bahkan ada yang 250 dan mereka nggak berangkat. Maka konsekuensi yang harus kita lakukan bersama adalah memberikan punishment, hukuman seberat-beratnya bagi siapapun yang memberikan iming-iming harapan lalu memberangkatkan haji non prosedural dan gagal dan membuat masyarakat dan haji itu terlunta-lunta. Bagaimanapun Indonesia tetap memberikan perlakuan bahwa warga negara Indonesia ketika walaupun mereka non prosedural haji akhirnya kan tetap merepotkan KBRI kita untuk dikembalikan ke tanah air dan lain sebagainya. Oleh sebab itu betul tadi kita mengatakan edukasi pencerahan terhadap masyarakat agar berhati-hati memilih atau mencari pihak-pihak yang bisa memberangkatkannya haji dan non prosedural karena itu akan membuat mereka tersiksa dan terhina dan terlunta-lunta seperti itu. Baik, terima kasih Kang Maman dan juga Pak Teguh telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.